Terakhir gue bahas gimbal itu beberapa bulan yang lalu ya, dan kebetulan itu adalah gimbal compact. Dan sekarang buat kalian yang masih cari gimbal-gimbal compact, ya gue punya rekomendasinya nih, ini dia. Dan bukan cuma compact aja, gimbal ini juga bisa untuk beberapa device sekaligus. Moza Aircross S, mungkin sebagian dari kalian udah ada yang lihat beberapa review dari channel lain juga ya. Ini gimbal emang bisa dibilang masih baru ya di kelasnya, jadi buat kalian yang nyari gimbal compact, awas salah pilih, karena pilihannya makin banyak nih. Oke, sebelum bahas harga dari gimbal ini, gue mau kasih tau dulu kalian seberapa powerful gimbal ini dengan fitur serta spek yang dikasih. Ya walaupun sejujurnya kalian udah tahu kan harga dari gimbal ini, karena emang udah dijual resmi di Indonesia. Lanjut bahas boxnya dulu ya, yang super minimalis dengan warna putih beserta gambar produknya di bagian depan. Di samping cuma ada keterangan isi paketnya, dan pas dibuka alangkah kagetnya gua ketika mendapatkan tas atau case kayak gini. Wah, alhamdulillah ya, bukan hard case atau styrofoam lagi nih. Karena jujur gue paling males bawa gimbal pakai cover yang berat apalagi besar ya. Kalau gini kan enak bawanya. Ya iya sih, gimbalnya juga compact ya. Nggak perlu ngomongin apa aja isi boxnya, ya kalian lihat aja sendiri biar mempersingkat waktu juga ya. Buat orang yang cukup males bawa gimbal kayak gua dengan alasan ribet setting ini itu serta berat bawanya karena kebesaran, akhirnya di gimbal ini semuanya udah gua coret ya. Karena setiap ada job pasti gua bawa terus nih gimbal. Dan nih ya, saran dari gua, kalau gimbal kalian yang kalian pakai sekarang ini belum bisa dipakai untuk mode potret atau vertical video, ya saran gua kalian harus cepet-cepet ganti ya gimbalnya. Karena zaman sekarang emang video itu lebih didominasi dengan video vertikal, misalnya aja Reels, terus ada short YouTube, dan juga TikTok pastinya. Jadi butuh banget ya gimbal yang bisa kita butuhin, baik itu dalam posisi potret ataupun landscape. Ya, salah satunya Moza Aircross S ini. Cara vertikalnya manual ya, kalian tinggal balik aja si plate-nya kayak gini posisinya, jadi malah lebih gampang sih walaupun agak ribet sebenarnya. Butuh waktu juga buat ubah misal dari horizontal ke potret. Bahas desainnya sih menurut gua cukup ergonomis dan compact. Bahannya terbuat dari polikarbonat ya, jadi agak licin juga dan enteng di bawahnya. Yang gua suka sih kombinasi warnanya antara hitam dan putih kayak gini, jadi nggak mainstream. Ada joystick yang posisinya misah kayak gini, tadinya gue pikir bakal harus dua tangan nih mencetnya. Pas gue coba pakai jempol dengan satu tangan, ini sih enak juga ya, dan pas juga posisinya. Di depan ada layar kecil buat monitoring yang sayangnya nggak touchscreen. Ya mungkin karena bentuknya compact jadi nggak memungkinkan ya buat ditaruh layar sentuh. Ada port charger juga di samping beserta tombol power, terus di bagian depan ada tombol trigger dan juga tombol recordnya. Kunci gimbal ini menggunakan dua tipe, untuk 3 axisnya menggunakan yang slide kayak gini, dan kalau buat settingnya menggunakan tipe putar ya. Buat pemula sih agak sulit nih ngatur settingan di layarnya, jadi harus baca-baca buku manualnya juga, misal mau ganti mode dan lain sebagainya. Gimbal ini sendiri bisa menahan beban seberat 1,8 kg dengan bobotnya yang cuma 700 gram aja. Jadi kalau kamera mirrorless, smartphone, atau kamera action itu udah pasti kuat sih. Sebelum dinyalain pastiin dulu udah balance kameranya ya. Atau kalau kalian mau ngerekam dua device sekaligus juga bisa. Untuk mode pengambilannya ada beberapa ya, kayak normal aja misalnya follow mode, FPV, dan lain-lain. Dengan cara tekan 2 kali tombol menu, dan ada lagi 3 mode tambahan. Kayak time lapse, inception mode, dan dolly zoom. Tinggal pencet 3 kali aja tombol menu buat masuk atau keluar menu inception mode-nya. Kalau soal kestabilan sih udah pasti stabil banget ya, karena menggunakan motor 3 axis. Hebatnya gimbal ini bisa bertahan sampai 10 jam dengan waktu pengisian daya hanya 1 jam. Untuk harga sih gimbal ini dijual ya setara sama gimbal-gimbal compact lain ya, kisaran 3-4 jutaan. Tapi ada beberapa kelebihan yang bisa kalian dapatkan ketika menggunakan atau membeli Moza Aircross S ini. Misalnya aja bagnya ini ya, atau tasnya yang kita dapat dari paket pembeliannya. Bisa digunakan juga buat bawa kamera karena udah dikasih pembatas kompartemen kayak gini. Jadi tinggal kita atur aja nih. Terus gimbal ini juga menggunakan sistem fast transition, artinya bisa dipindah-pindah dari gimbal ke tripod dengan cepat. Terus mampu juga digunakan dengan 2 device sekaligus secara bersamaan kayak tadi gue bilang. Juga menjadi hal yang jarang dimiliki sama gimbal-gimbal compact sekarang ini. So menurut gue dari segi harga ya 3999 sih masih masuk akal ya. Kalau dilihat dari kualitas dan juga kapasitas gimbal ini. Paling dari sisi material bahannya aja yang menurut gue agak kurang ya. Tapi untungnya mereka memberikan warna yang nggak terlalu mainstream, hitam dan putih kayak gini ya.
jadi masih oke lah. Oke, mungkin segini aja pembahasan gue soal Moza Aircross S ini. Semoga membantu kalian dalam memilih gimbal. Sekian dan terima kasih.